Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arlis, mahasiswa Sistem Informasi jurusan saya mahasiswa Informasi Fakultas MIPA dengan kampus saya eh, di Universitas Hasanuddin. Nah, dan BTW NIM saya itu H071241041047. Nah, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dan penting dalam perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu pengantar sistem informasi dan teknologi bisnis modern. Di era digital seperti sekarang, hampir tidak ada aspek kehidupan, terutama di dunia bisnis yang tidak bersentuhan dengan teknologi. Mulai dari mulai dari transaksi jual beli sederhana di warung kelontong yang kini menggunakan QRIS, hingga perusahaan multinasional yang mengandalkan kecerdasan buatan untuk menganalisasi pasar global. Namun, di balik semua teknologi tersebut, ada sebuah konsep yang mendasar yang menjadi tulang punggung operasional dan strategi organisasi bisnis, yaitu sistem informasi, atau yang bisa disingkat dengan SI. Hari ini, saya ingin mengajak kita atau kalian semua untuk memahami sistem informasi secara lebih komprehensif. Kita akan mulai dari part yang paling mendasar. Sebenarnya, apa itu sistem informasi? Lalu kita akan membongkar komponen-komponen penyusunnya. Karena sistem informasi bukan sekedar komputer atau software, melainkan sebuah ekosistem yang melibatkan manusia, proses, dan teknologi. Kita juga akan memperluas jenis-jenis sistem informasi yang digunakan di berbagai level organisasi, mulai dari sistem yang mencatat transaksi hingga sistem pendukung keputusan strategis untuk para eksekutif. Tak lupa kita akan melihat teknologi terkini yang mendisrupsi cara kerja sistem informasi seperti cloud computing, IoT, atau AI. Teknologi yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi bagaimana sebenarnya penerapannya dalam bisnis. Dan apa penting lagi, kita akan membahas dampak nyata sistem informasi terhadap bisnis. Mengapa perusahaan yang mengurus sistem informasi dengan baik bisa unggul dalam persaingan, dan sebaliknya, mengapa banyak organisasi yang gagal transformasi digital meskipun sudah menginvestasi dana yang besar. Dan terakhir, kita akan merefleksikan tantangan dan peluang ke depan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem informasi secara optimal tanpa terjebak dalam kompleksitas atau ancaman keamanan cyber. Saya sangat berharap setelah sesi ini, kita tidak hanya memahami teori, tapi juga bisa melihat peluang untuk menerapkannya, baik dalam skala bisnis besar maupun usaha kecil yang sedang bertumbuh. Jadi mari kita mulai barengan kita dengan pertanyaan mendasar. Apa itu sistem informasi dan mengapa begitu krusial dalam bisnis modern saat ini? Eh, untuk benar-benar memahami sistem informasi yang menjadi elemen penting maaf, untuk benar-benar memahami mengapa sistem informasi menjadi elemen penting dalam dunia modern, kita harus menguraikan terlebih dahulu pengertiannya secara menyeluruh. Sistem informasi, atau biasa disingkat dengan SI, tidak hanya bisa didefinisikan sebagai teknologi atau sekedar perangkat keras dengan perangkat lunak. Ia adalah kombinasi kompleks dari berbagai elemen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan bahkan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam menjalankan fungsinya. Secara formal, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi, terdiri dari perangkat keras atau yang biasa disebut hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau user, prosedur atau aturan dan tata cara, serta data atau bahan mentah yang dirancang untuk merangkap menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, serta analisis dan visualisasi dalam suatu organisasi. Definisi ini menggambarkan bahwa sistem informasi bukan hanya alat bantu, melainkan fondasi operasional yang membantu suatu organisasi berjalan secara efisien dan responsif. Komponen pertama adalah perangkat keras atau hardware. Ini mencakup semua peralatan fisik seperti komputer, server, printer, perangkat, perangkat input atau output yang biasanya itu adalah eh, apa?
printer atau scanner, serta perangkat jaringan seperti router dan switch. Tanpa adanya hardware, tentu proses pengelolaan data tidak dapat dilakukan, tidak ada media fisik yang menumpung aktivitas sistem. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software yang terdiri dari sistem informasi, aplikasi bisnis, perangkat lunak, analisis, dan sebagainya. Software bertugas untuk menginstruksikan hardware agar dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan pengguna. Tanpa software, hardware hanyalah benda mati yang tidak tahu harus melakukan apa. Lalu ketiga, ada data. Sering kali disebut sebagai bahan mentah dari informasi. Data ini bisa berupa angka, kata, simbol, atau gambar yang belum memiliki makna tertentu. Ketika data diolah, disusun, dan dianalisis, maka ia berubah menjadi informasi yang memberikan makna dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Komponen berikutnya adalah manusia. Ini merupakan komponen paling penting karena sebaik apapun sistem informasi dirancang, jika tidak ada manusia yang mengelolanya atau menggunakan secara tepat, maka sistem tersebut tidak akan memberikan nilai tambah. Manusia di sini mencakup pengguna akhir, analis sistem, manajer proyek, dan tim IT yang mendukung pengembangan maupun pembayaran sistem. Tidak kalah penting dan tidak kalah penting adalah prosedur, yaitu aturan-aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana sistem digunakan, bagaimana data diproses, serta bagaimana keputusan dibuat berdasarkan output dari sistem informasi tersebut. Prosedur juga mencakup keamanan informasi, tata kelola IT, serta kebijakan operasional organisasi terkait penggunaan teknologi. Terakhir adalah jaringan komunikasi. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh jaringan, jaringan menjadi media penghubung antar elemen sistem informasi melalui internet atau jaringan lokal alias LAN. Sistem informasi dapat berjalan lintas lokasi dan waktu. Bayangkan saja, bagaimana perusahaan multinasional dapat mengakses data dari dunia secara real-time. Semua itu dimungkinkan berkat struktur jaringan sistem yang mendukung sistem informasi mereka. Jika kita lihat secara keseluruhan komponen ini secara utuh, maka jelaslah bahwa sistem informasi bukan hanya bagian teknologi, tapi sebuah sistem sosial teknis. Artinya, keberhasilan penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tapi juga pada sejauh mana manusia dan organisasi mampu menyelesaikan pemanfaatannya dengan proses bisnis dan budaya kerja. Jenis jenis sistem informasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompleks dan dinamis seperti saat ini, tidak cukup hanya memiliki satu jenis sistem informasi. Organisasi modern biasanya menggunakan berbagai jenis sistem informasi secara bersamaan, masing-masing dengan fungsi dan tujuan yang berbeda, tergantung pada tingkat operasional maupun strategi dari kegiatan bisnisnya. Mari kita mulai dengan pertama, Transaction Processing System, alias TPS, atau dalam bahasa Indonesia mencatat transaksi harian. TPS adalah sebuah jenis sistem informasi yang paling mendasar dan paling umum digunakan dalam berbagai organisasi. Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi rutin yang terjadi dalam kegiatan sehari. Contohnya, termasuk sistem kasir di toko retail, sistem pencatatan pembelian bahan baku, sistem proses pembayaran gaji, dan sebagainya. Sistem ini menekankan pada kecepatan, akurasi, dan konsistensi data karena berperan langsung dalam kegiatan operasional. Kemudian kedua, ada manajemen Internet Information System alias MIC, MIS, atau Sistem Informasi Manajemen. MIS mengambil data dari sistem TPS, dan mengubahnya menjadi laporan-laporan yang membantu manajemen atau manajer menilai performa organisasi. Laporan dihasilkan biasanya bersifat terstruktur dan rutin, seperti laporan penjualan bulanan, laporan keuangan, atau laporan inventaris. MIS memberikan pengembangan umum dan statistik yang sangat berguna bagi para manajer tingkat menengah dan mengendalikan dan merencanakan operasional. Selanjutnya yang ketiga adalah Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan. Manajemen dalam mengambil keputusan yang sifatnya semi terstruktur atau yaitu keputusan
yang tidak bisa diputuskan hanya dengan logika otomatis atau instruksi semata. DSS, DSS shit, menggunakan berbagai teknik analis, simulasi, dan pemodelan yang untuk membantu menjawab pertanyaan seperti produk mana yang paling berpotensi dibandingkan dikembangkan tahun depan, atau bagaimana dampak perubahan harga terhadap volume penjualan. DSS bersifat interaktif dan fleksibel, memungkinkan manajer untuk mengeksplorasi berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Untuk organisasi, kemudian untuk organisasi yang ingin mengintegrasikan seluruh fungsinya, ada ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sistem informasi terpadu yang menghubungkan berbagai proses bisnis dalam platform, mulai dari keuangan, akuntansi, produksi, logistik, hingga sumber daya manusia atau SDM. Dengan ERP, data dapat mengalir secara otomatis dari satu bagian ke bagian lain tanpa harus dimasukkan ulang. Ini meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menciptakan satu sumber data kebenaran atau single source of the truth di seluruh organisasi. Kemudian ada Customer Relationship atau Manajemen CRM, atau dalam bahasa Indonesia disebut pengelolaan pelanggan. Fokus dari sistem ini adalah pengolahan hubungan dan interaksi perubahan perusahaan dengan pelanggan, baik yang sudah ada maupun yang potensial. CRM mengumpulkan informasi dari berbagai titik kontak pelanggan, seperti email, media sosial, panggilan telepon, atau pembelian langsung, dan menyusunnya menjadi satu profil komprehensif. Komprehensif. Informasi ini kemudian digunakan untuk memperkuat hubungan, meningkatkan layanan, dan menciptakan kampanye pemasaran yang lebih personal. CRM sangat penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang. Dan terakhir, ada Executive Information System atau AIS, atau kadang disebut juga Executive Support System atau ISS, atau yang dalam bahasa Indonesia-nya disebut informasi untuk eksekutif. Sistem ini ditunjukkan seperti namanya. Sistem ini ditujukan bagi manajer, puncak, atau eksekutif untuk mendukung keputusan strategis. AIS atau ESS menyajikan informasi dengan format ringkas dan visual, seperti dashboard, grafik, indikator kinerja, utama atau KPI, yang dirancang agar mudah dipahami dengan cepat. Informasi yang ditampilkan biasanya berasal dari agregasi data berbagai sistem di bawahnya, dan fokus pada tren serta gambaran besar, atau biasa disebut big picture. Dengan memahami berbagai jenis sistem informasi, kita bisa melihat bahwa tidak ada satu sistem yang cocok untuk semua. Sistem level management dan fungsi organisasi membutuhkan sistem yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan unik mereka. Bahkan dalam satu organisasi, sistem-sistem ini seringkali saling terhubung dan membentuk suatu arsitektur informasi yang kompleks namun terintegrasi. Saya minta maaf. Selanjutnya, peran teknologi terkini dalam sistem informasi. Sering berjalannya waktu, sistem informasi tidak hanya mengalami peningkatan dari segi fungsionalitas, tapi juga sangat terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital. Teknologi-teknologi baru telah merevolusi cara kita mendesain, mengelola, dan memanfaatkan sistem informasi dalam dunia bisnis. Beberapa teknologi terkini bahkan telah menjadi landasan transformasi digital di banyak organisasi. Pertama-tama, mari kita bahas cloud computing atau akses data secara daring. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data dan pengelolaan oh, dan pengelolaan informasi serta penyediaan layanan sistem informasi melalui internet, atau yang biasa disebut awan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut cloud. Perusahaan tidak lagi harus berinvestasi besar-besaran dalam server fisik atau struktur TI internal yang mahal dan sulit dipelihara. Sebaliknya, mereka bisa menyewa kapasitas dari layanan dari penyedia cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud.
Cloud computing tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan fleksibilitas tinggi karena sistem ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Ini sangat mendukung tren kerja jarak jauh atau work from home dan mobilitas karyawan modern. Yang kedua, atau yang selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data. Contohnya, perangkat ini bisa berupa sensor suhu, kamera keamanan, mesin produksi otomatis, bahkan alat kesehatan. Dalam konteks bisnis, IoT memungkinkan perusahaan mendapatkan data real-time dari proses operasional. Misalnya, dalam industri logistik, sensor IoT dapat memantau suhu dan lokasi pengiriman barang secara langsung. Informasi ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan operasional strategis. Nah, teknologi yang terakhir, ada yang ketiga, ada teknologi yang sangat berpengaruh saat ini dan paling populer untuk saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI, atau yang bisa disebut sebagai kecerdasan buatan. AI memungkinkan sistem informasi tidak hanya berfungsi secara pasif dalam menyimpan data dan mengolah data, tapi juga aktif dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teknik seperti machine learning, AI dapat mempelajari pola dari data histori dan memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, dalam e-commerce atau contohnya seperti Tokopedia, AI digunakan untuk merekomendasikan produk berdasarkan perilaku belanja pelanggan. Dalam keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Sedangkan untuk di sektor manufaktur, AI bisa memprediksi kapan mesin akan rusak hingga perawatan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Selanjutnya, ada Big Data. Jika memainkan peran penting dalam sistem informasi modern, Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan cepat berubah. Jika yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Teknologi Big Data memungkinkan perusahaan menemukan pola, tren, dan wawasan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Dan informasi menjadi jauh lebih cerdas, responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan. Kemudian, ada juga teknologi mobile dan aplikasi berbasis smartphone yang menjadikan sistem informasi semakin dekat dengan pengguna. Sistem tidak lagi hanya bisa diakses lewat komputer atau laptop, tapi juga hari ini perangkat seluler kapan saja alias handphone. Hal, hal ini memungkinkan mengambil keputusan cepat, pelaporan langsung di lapangan, dan keterlibatan secara real time dengan pelanggan. Namun, penting untuk dicatat bahwa semakin canggih teknologi, maka semakin besar pula risiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sistem informasi modern juga dilengkapi dengan teknologi keamanan informasi atau cyber security yang kuat. Hal ini termasuk enkripsi data, sistem autentikasi multifaktor, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, ransomware, dan serangan cyber lainnya bisa menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi harus menjadi prioritas utama. Jadi bisa disangkal. Utama. Tak bisa disangkal, teknologi-teknologi ini telah membawa sistem informasi ke level yang jauh lebih tinggi. Tetapi, pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Nilai sejatinya terletak pada bagaimana organisasi mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif, efisiensi, operasional, dan layanan pelanggan yang unggul. Selanjutnya, dampak sistem informasi dalam bidang bisnis. Sistem informasi modern tidak hanya menjadi alat bantu administratif atau alat pelaporan semata, tetapi telah menjadi tulang punggung utama dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan strategi bisnis. Dalam banyak kasus, keberhasilan pro- keberhasilan keberhasilan nah, dalam banyak kasus keberhasilan perusahaan dalam
Menghadapi tantangan dan kompetisi tergantung pada sejauh mana mereka mampu memanfaatkan sistem informasi secara efektif dan strategis. Salah satu dampak paling nyata dari sistem informasi adalah efisiensi operasional dengan adanya efisiensi operasional. Dengan adanya sistem informasi, dengan adanya sistem otomatisasi, proses yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia dan waktu yang lama kini dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Contohnya dalam sistem akuntansi berbasis TI, pencatatan transaksi keuangan tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi otomatis tersinkronisasi dengan data penjualan dan pengeluaran. Ini bukan hanya menghemat waktu, tapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia yang bisa berujung pada kerugian finansial perusahaan. Selanjutnya adalah keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan sistem informasi, manajer dan pemimpin perusahaan memiliki akses langsung ke data yang up to date dan relevan. Mereka bisa melihat tren penjualan, laporan keuangan, tingkat kepuasan pelanggan, dan metrik-metrik lainnya secara real time atau secara langsung. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, atau ancaman dari kompetitor. Dalam dalam situasi bisnis, pengambilan dinamis, kecepatan, dan mengambil keputusan bisa menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. Sistem informasi juga memungkinkan integrasi antar bagian organisasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, menghubungkan berbagai divisi seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM atau sumber daya manusia dalam satu platform terintegrasi. Hal ini menciptakan alur kerja yang lebih sinkron dan transparan. Misalnya, saat bagian penjualan menerima pesanan dalam jumlah besar, sistem ERP akan langsung menginformasikan bagian produksi dan logistik untuk menyelesaikan kapasitas. Begitu juga ke bagian keuangan untuk mencatat kas dan pengadaan bahan baku. Semua ini mempercepat respon organisasi terhadap permintaan pasar. Manfaat lain peningkatan layanan pelanggan yaitu sistem yang menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data histori interaksi pelanggan, preferensi pembelian, dan riwayat komplain. Dengan informasi ini, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih personal, cepat, dan relevan. Bahkan sistem CRM modern bisa digunakan untuk membangun program loyalitas, mengeringkan promosi yang disesuaikan, dan meningkatkan retensi pelanggan. Di luar itu semua, sistem informasi juga berperan penting dalam inovasi produk dan model bisnis. Melalui analisis data pelanggan, tren pasar, dan umpan balik digital, perusahaan bisa menemukan celah kebutuhan yang belum terpenuhi dan atau mengembangkan layanan baru yang lebih adaptif. Misalnya munculnya layanan on demand seperti ojek online atau streaming musik bukan semata-mata karena teknologi, tetapi juga karena pemahaman data konsumen yang kuat dan pemanfaatan sistem informasi untuk melanjutkan ide tersebut secara scalable. Namun penting juga untuk menyoroti bahwa tidak semua organisasi berhasil memetik manfaat dari sistem informasi. Banyak perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan sistem informasi. Kurangnya perencanaan, tidak adanya pelatihan bagi karyawan, atau pembelian teknologi yang tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, agar sistem informasi memberikan dampak maksimal, dibutuhkan penyusunan strategis bisnis, dukungan manajemen, serta kesiapan budaya organisasi dalam mengadopsi perubahan. Secara keseluruhan, sistem informasi membawa transformasi yang signifikan bagi dunia bisnis, bukan hanya dalam aspek efisiensi, tapi juga memperkuat daya saing, menciptakan nilai baru, dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Eh, Selanjutnya kita lanjut lanjut ke tantangan dan masa depan sistem informasi dalam bisnis modern. Meskipun sistem informasi telah membawa begitu banyak kemajuan, dalam dunia bisnis, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan menyertainya. Dalam penerapannya, sistem informasi bukanlah sesuatu yang selalu berjalan mulus.
Justru semakin kompleks teknologinya, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi. Salah satu tantangan utama adalah keamanan dan privasi data. Di era digital ini, data telah menjadi aset paling berharga. Perusahaan yang mempublish seperti data pelanggan, transaksi, keuangan, hingga perilaku pengguna. Namun di sisi lain, ancaman cyber seperti peretasan, phishing, dan serangan ransomware juga semakin canggih. Kebocoran data tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga menghancurkan reputasi organisasi dalam sekejap. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi pada keamanan IT atau TM, maaf, atau TI, melakukan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, serta membangun sistem pertahanan yang kuat dan aditif. Tantangan lainnya adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat. Apa yang dianggap seanggi hari ini bisa jadi urusan dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Teknologi seperti AI, blockchain, edge computing, dan quantum computing terus berkembang dengan cepat. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan ini akan tertinggal. Maka dari itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi pola pikir inovatif dan berani melakukan eksperimen meskipun ada risiko yang sangat tinggi di dalamnya. Kemudian, kita juga menghadapi masalah resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Tidak semua karyawan siap atau mau beradaptasi dengan sistem baru, terutama jika sistem tersebut mengubah cara kerja mereka yang telah bertahun-tahun mereka jalankan. Faktor budaya organisasi, kepemimpinan yang visioner, dan pendekatan komunikasi yang baik sangat berperan penting dalam mengatasi sisi ini. Mengabaikan aspek manusia dari implementasi sistem informasi bisa menjadi penyebab kegagalan meski teknologi canggih sekalipun. Selain itu, tantangan dalam hal biaya dan sumber daya juga tidak bisa diabaikan. Mengembangkan sistem informasi yang kuat membutuhkan investasi yang besar, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, hingga sumber daya manusia yang kompeten. Bagi usaha kecil dan menengah, ini bisa menjadi beban yang sangat berat. Maka strategi yang tepat seperti menggunakan layanan bisnis cloud, outscoring, outscoring, TI, atau kerjasama dengan penyedia solusi digital bisa menjadi jalan keluar yang sangat bagus. Lalu, bagaimana dengan masa depan sistem informasi? Sistem informasi akan menjadi semakin menjadi fondasi utama bagi modal model bisnis masa depan. Kita menyaksikan lebih banyak organisasi yang mengandalkan sistem otonom yang bisa belajar dari pengambilan keputusan sendiri. Kecerdasan buatan akan digunakan untuk mendeteksi penipuan, memprediksi kebutuhan pelanggan, bahkan merekomendasi strategi pemasaran. Data akan diproses secara real-time dari berbagai sumber, termasuk sensor IoT yang tersebar di pabrik, kendaraan, bahkan rumah tangga. Sistem informasi menjadi lebih eh, personal, mobile, dan terintegrasi. Penggunaan bisnis akan dapat mengakses informasi dari berbagai perangkat, kapan saja dan di mana saja. Integrasi antar sistem internal dan eksternal akan menjadi kunci kolaborasi lintas platform, baik dengan mitra bisnis, pelanggan, maupun regulator, akan menjadi norma baru. Namun di balik semua kemajuan ini, etika dan tanggung jawab pengguna sistem informasi akan menjadi sorotan utama. Masyarakat semakin sadar akan isu seperti penyalahgunaan data, bias algoritma, dan dominasi teknologi oleh segelintir perusahaan besar. Oleh karena itu, masa depan sistem informasi juga harus menetapkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam desain dan implementasinya. Dan terakhir, sebagai penutup kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi bukan alat bantu teknologi, bukan han- bukan hanyalah alat bantu teknologi. Ia ada kekuatan strategis yang membentuk cara organisasi beroperasi, berinovasi, dan berkompetensi. Mulai dari toko kelantong di pinggir jalan hingga perusahaan global, semuanya kini terdorong mengadopsi sistem informasi agar tetap relevan dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Namun agar pem- namun agar pemanfaataannya berhasil, kita harus menyadari bahwa teknologi ini hanya salah satu bagian dari sistem. Faktor manusia
proses, dan nilainya organisasi tidaklah kalah pentingnya. Maka tugas kita sebagai pemimpin, profesional, atau pelaku usaha memastikan bahwa semua komponen ini bisa selaras dan saling mendukung. Dan terakhir, saya mungkin mengajak kalian atau kita semua merenung dengan pertanyaan ini. Apakah organisasi kita saat ini sudah benar-benar memahami dan mengelola sistem informasi secara strategis? Apakah kita siap untuk menghadapi masa depan dengan masa depan digital dengan fondasi informasi yang sangat kuat? Saya, Muhammad Arlis, dengan NIM H071241041047 sebagai mahasiswa UNHAS jurusan Sistem Informasi mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan saya juga siap jika kalian mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, atau malam. Dan sekali lagi, terima kasih.